semua, apa kabar nih? Aku harap semuanya dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita ya. Nah, hari ini berkumpul lagi di Go Student Online Sharing. Nah, aku hari ini mau membagikan atau men-sharingkan tentang dikasihi untuk mengasihi. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau beri kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau menerima Tuhan, yang menjalankan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sebelum itu, Go Student Online Sharing ini ada di setiap hari Sabtu jam 3 di IGTV-nya Go Student, Go_Student, dan juga di YouTube Go Bogor Online Service. Oke semuanya, jangan lupa ya, selalu tunggu dan selalu saksikan setiap sharing-sharing dari Go Student. Nah, kita masuk ke sharing kita. Dikasihi untuk mengasihi. Kita baca dulu di ayat 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kasih apa sih? Coba, ada yang tahu nggak kasih itu apa? Kasih sebenarnya adalah ketika kita meresapi cintanya Tuhan. Orang-orang banyak berteriak, oh aku mengasihi kamu, aku mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kamu. Tapi arti kasih itu apa sih? Pernah mikir nggak sih, kasih itu semacam apa? Kenapa banyak orang ngomong kasih? Kenapa Tuhan ngomong kasih? Bahkan di Alkitab, yang paling besar diantaranya adalah kasih. Antara iman, pengharapan, yang paling besar itu kasih. Kenapa? Kasih adalah keadaan ketika kita mencintai atau kita merasa dicintai oleh Tuhan. Kita sadar bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Kita bisa mengasihi karena kita lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Ibaratnya, Tuhan mencurahkan kasih ke atas kita. Kita kepenuhan kasih, kita memberinya kepada sesama kita. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi banyak nih orang-orang yang masih susah mempraktekkan kasih. Masih banyak yang tidak mempraktekkan, kayak iri, dengki, sombong, jahat sama sesama. Padahal dalam Alkitab sendiri harus menerapkan kasih. Hukum yang kedua adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu, bagaimana nih kita supaya bisa mengasihi? Bagaimana cara kita mengasihi sungguh-sungguh? Ya, ini masuk kita poin ya. Pertama, kita harus sadar. Ketika sadar itu jangan lupakan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu ketika kita memang benar-benar mencintai Tuhan, kayak menanti-nantikan firman Tuhan, yang selalu haus dengan firman Tuhan, yang selalu haus tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya hati seperti anak kecil. Ketika kita datang di hadirat Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa, ketika kita menghadapi satu masalah, kita harus mempunyai hati seperti anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Ketika kita baca Alkitab, Tuhan ini apa Tuhan? Biar Tuhan yang berbicara atas diri kita, bukan kita bermegah sendiri atas diri kita sendiri. Itu namanya sombong teman-teman. Oke? Ketika kita punya hati seperti anak kecil, Tuhan mau menambahkan hikmat, marifat, semuanya pengetahuan Tuhan tambahkan. Kenapa? Karena kita pengen tahu, bukan kita sok tahu. Beda ya, sok tahu dengan pengen tahu. Sok tahu itu kita nggak tahu apa-apa, tapi ya udah kita, oh ini nih, ujung-ujung salah. Tetapi ketika kita memang mencari tahu, kita punya hati kayak, Tuhan ini apa ya? Ketika kita doa, Tuhan aku nggak tahu rancangan Kau Tuhan, tapi aku percaya rancangan-Mu itu indah. Ketika kita tidak menuntut, ketika ada masalah kita tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kita datang dengan keadaan apa adanya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan aku yakin setiap masalah Engkau yang selalu besertaku. Oke, pertama kita harus sadar akan kasih Tuhan.
Sadar kalau kita merasa dikasihi oleh Tuhan. Ingat ya teman-teman, ketika kita sadar kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan merasa selalu dicintai. Karena sumber kasih sendiri itu adalah Tuhan. Oke? Kedua, kita harus rendah hati atau tidak sombong. Ya, ketika kita merasa dikasihi, jangan sampai kita bermegah atas kasih kita sendiri. Jadi, kita harus menerima kasih. Setelah itu, kita menyalurkan. Kita menjadi selang untuk kasih itu sendiri. Lalu, banyak orang frustasi karena kenapa? Ayo, aku tanya dulu. Kenapa banyak orang frustasi? Tentang kasih ini sendiri banyak orang yang frustasi. Kayak merasa nggak dicintai. Karena kita nge-push diri kita sendiri. Kita frustasi karena kita kayak tidak mengandalkan Tuhan. Kita nggak rendah hati kepada Tuhan. Kita nggak punya iman seperti anak kecil. Banyak orang frustasi, bahkan depresi, bahkan hampir mau bunuh diri karena mereka tidak sadar kalau misalnya mereka dicintai Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, padahal kita ini nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan, kita ditebus karena begitu besar akan kasih Tuhan pada dunia ini. Oke? Lalu selanjutnya ketiga, jangan defisit kasih. Ketika kita menerima kasih dari Tuhan, kita tuh jangan sampai defisit kasihnya. Gimana caranya? Dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, contohnya saat teduh tiap hari, mesbah doa, jangan lupakan ya teman-teman, saat teduh dan mesbah doa. Baca Alkitab, berdoa pribadi sekalipun, ibadah, komsel, dan lain-lain. Kedewasaan rohani kita akan bertumbuh. Kita akan mengalami kasih Tuhan. Jadi, ada ciri-ciri orang yang dijamah Tuhan atau dikasihi Tuhan. Pertama, orang itu terharu akan kasihnya Tuhan dan pelan-pelan pasti maju. Ingat ya, orang yang dikasihi Tuhan, walaupun pelan tapi maju. Semua butuh proses, teman-teman. Nggak bisa langsung instan. Kita harus mengalami proses, tapi kita prosesnya menuju ke arah yang lebih baik. Menuju ke kebenaran. Makanya pelan-pelan pasti maju. Kedua, orang yang dikasihi Tuhan pasti mengasihi Tuhan walaupun dia disakiti. Ketika orang yang dikasihi Tuhan dan dia nyadar akan kasihnya Tuhan, ketika dia disakiti atau ada musibah, dia nggak akan menyalahkan Tuhan. Oke teman-teman. Nah, dari situ kita belajar bagaimana dari sumber kita bisa mengasihi. Karena kita dikasihi, makanya kita mengasihi. Aku dicintai oleh Tuhan. Jadi aku gak takut akan masa depan aku. Aku merasa dikasihi Tuhan. Makanya aku gak takut yang akan terjadi di depan aku. Harus tanami itu teman-teman. Supaya kita merasa atau kita tidak merasa khawatir mulu. Atau kita tidak merasa khawatir dan frustasi. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak Raja Wali. Kita punya Tuhan yang luar biasa teman-teman. Jangan sampai kita melupakan kasihnya Tuhan sehingga kita frustasi, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi itu kayak, aku mau cerita sedikit. Jadi dulu, aku juga ngerasa mengandalkan kekuatan aku sendiri. Jadi itu apa-apa semua aku bisa. Aku menganggap semuanya aku bisa. Sampai di satu keadaan dimana aku stuck. Aku nggak tahu apa-apa. Aku jatuh. Aku kayak ngerasa nggak ada harapan lagi, pengen mati padahal, atau pengen bunuh diri. Tapi kemarin atau waktu itu, aku bertemu orang-orang yang mengasihi aku. Orang-orang yang mengajari kalau kamu ini dikasih Tuhan loh. Dan aku mendalami arti kasih itu.
dan aku mendalami apa maksudnya dari kasih Tuhan. Kalau di mata Tuhan, masalah kita itu sangat kecil gitu. Tapi kenapa Tuhan nggak hilangin? Kembali lagi, karena Tuhan mau supaya kita sadar bahwa Tuhan itu ada di setiap masalah kita. Makanya teman-teman, jangan lupakan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Tuhan mencintai kita. Jangan sombong kalau ketika kita mengasihi orang sama kita. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang rela di kayu salib. Ingat ya, Tuhan itu mencintai kita bukan setengah mati, tapi sampai mati. Oke, ulang. Tuhan itu mencintai kita setengah mati. Tuhan itu bukan mencintai kita setengah mati, namun sampai mati. Oke? Harus ditaramin teman-teman, supaya kita sadar bahwa kasihnya Tuhan itu memang benar-benar sampai dia mati, atau sampai Tuhan mati di kayu salib demi kita, demi menebus dosa kita. Sehingga ketika kita mengasihi orang, kita ingat bahwa Tuhan kita lebih dahulu dikasihi Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi sama kita. Oke? Nah, kembali ya, aku ulang lagi. Pertama, kita harus sadar. Kedua, kita harus rendah hati. Ketiga, jangan defisit kasih. Oke teman-teman, sekian dari sharing aku. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pelita atau menjadi rema di hidup kalian. Terima kasih teman-teman, selamat sore.